Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Seperti yang kalian tahu, sejauh ini kita sudah melihat konsep awakening untuk buaya iblis Zoan dan juga Paramecia. Lagi-lagi, Oda emang paling jago bikin misteri yang bikin fans One Piece bertanya-tanya dan berteori. Kenapa sejauh ini kita belum ditunjukkan awakening untuk buaya iblis Logia? Nah, di video kali ini gue akan bahas teori tentang bagaimana konsep awakening atau kebangkitan buaya iblis Logia. Karena gue hampir yakin cepat atau lambat harusnya Oda akan menunjukkan konsep awakening Logia secara resmi. Kalian bisa komen juga ya kalau kalian punya teori tentang konsep awakening dari kekuatan buaya iblis Logia. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, pertama gue akan jelasin dulu secara sederhana bagaimana konsep awakening yang sudah kita ketahui sejauh ini untuk buaya iblis Zoan dan Paramecia. Pemilik kekuatan Zoan akan memiliki bentuk baru, tentu aja lebih kuat, lebih cepat, dan secara defensif juga akan jauh meningkat. Contohnya yang paling simple kita bisa lihat sosok Rob Lucci. Untuk Paramecia, ketika awakening mereka bisa mengontrol lingkungan sekitarnya dengan kekuatannya. Contohnya Doflamingo mengubah bangunan dan lingkungan sekitarnya menjadi benang. Contoh lain, Kid bukan hanya mengubah tubuhnya sendiri menjadi magnet, ketika awakening dia bisa mengubah tubuh orang lain menjadi magnet. Simpelnya, awakening Paramecia bisa menggunakan kekuatannya di luar tubuhnya. Terakhir ada Mythical Zoan yang sejauh ini belum ada contoh yang konkret dan jelas. Tapi kalau kita lihat dari sosok Luffy dalam mode Gear 5, Luffy seperti memiliki kekuatan gabungan antara awakening Zoan dan Paramecia. Luffy mendapatkan perubahan fisik dan peningkatan kekuatan secara umum seperti Zoan, tapi Luffy juga bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi karet seperti Paramecia. Sekarang kalian udah paham secara umum konsep awakening seperti apa. Nah, lanjut kita coba berteori nih, kira-kira bagaimana konsep awakening untuk pengguna Logia. Kita mulai dari teori yang udah cukup populer dan menurut gua juga cukup masuk akal. Awakening Logia akan mirip Paramecia, yaitu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Teori ini muncul karena hasil pertarungan antara Akainu dan Aokiji di Panghazard benar-benar mengubah iklim Panghazard secara permanen. Panghazard memiliki iklim yang sama dengan elemen Akainu dan Aokiji. Karena kejadian ini, banyak yang berspekulasi bahwa selama ini Oda memberi clue atau contoh konsep awakening Logia melalui perubahan iklim permanen di Panghazard. Bahkan selain Panghazard, ada spekulasi lain bahwa Pulau Raijin yang dipenuhi oleh petir merupakan efek dari awakening pengguna buaya iblis Enel di masa lalu. Begitu juga Enies Lobby yang tidak pernah merasakan malam. Apakah Enies Lobby juga terkena dampak awakening dari pengguna buaya iblis Kizaru di masa lalu? Nah, jujur gue sebenarnya nggak terlalu percaya dengan teori barusan. Karena menurut gua Oda nggak akan sesimpel itu dengan membuat awakening Logia sangat mirip dengan konsep awakening Paramecia. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir jadi kurang menarik kalau kita lihat konsep yang sama untuk dua tipe buah iblis yang berbeda. Selanjutnya gua akan bahas dua teori yang menurut gua secara konsep lebih menarik. Pertama, pemilik kekuatan Logia yang sudah awakening dapat menciptakan makhluk hidup lain dari elemennya. Teori ini muncul karena kita bisa melihat pengguna Logia seperti Karasu yang menggunakan kekuatannya dengan cara yang sangat berbeda. Bukan hanya menciptakan elemen, Karasu bisa menciptakan makhluk hidup berbentuk gagak yang terbuat dari elemennya, yaitu abu atau jelaga. Gua bisa bilang gagak milik Karasu ini makhluk hidup karena gagak milik Karasu memiliki kehendak atau kesadaran sendiri. Bahkan gagak ini bisa mendengar dan berbicara untuk menyampaikan informasi kepada Karasu. Bukan hanya Karasu, konsep ini bisa kita lihat juga pada Kizaru di Egghead ketika menghadapi Luffy. Kizaru bisa menciptakan klon cahaya yang dapat bertindak dan berpikir sendiri. Contohnya, klon Kizaru bertindak untuk mengalihkan perhatian Luffy. Bahkan kalau kalian perhatiin, klon cahaya milik Kizaru juga bisa berbicara. Buktinya adalah dia bisa menyebut nama teknik sebelum dia menggunakannya. Hal yang bikin gua makin yakin bahwa ini merupakan konsep awakening dari pengguna Logia adalah konsep ini mampu menetralkan kelemahan alami pengguna Logia, yaitu Haki. Ketika Kizaru membuat cloningnya dari cahaya, Luffy walaupun menggunakan Haki tidak bisa melukai Kizaru karena cloningnya benar-benar 100% terbuat dari cahaya. Nah, tapi yang perlu jadi catatan di sini adalah menurut gua nggak semua pengguna Logia yang bisa menciptakan makhluk dari elemennya itu udah awaken. Kita nggak bisa bilang bahwa teknik Ice Block Vision Big milik Aokiji merupakan bentuk dari awakening Logia karena makhluk tersebut tidak terlihat memiliki kehendak sendiri seperti milik
milik Karasu dan Kizaru. Nah, teori kedua yang menurut gua cukup menarik juga adalah pemilik kekuatan Logia bisa berubah menjadi makhluk seperti Zoan dengan elemennya. Contoh yang paling jelas adalah Enel ketika berubah menjadi sosok Amaru Dewa Petir. Kekuatan Enel juga menjadi berkali-kali lipat, terutama kekuatan petirnya. Sejauh ini kita belum melihat pengguna Logia yang mampu meniru konsep yang sama dengan yang dilakukan Enel. Apakah Enel memberikan kita clue tentang konsep awakening Logia? Nah, gimana menurut kalian tentang teori konsep awakening pada kekuatan buah iblis Logia? Kalian lebih setuju konsep yang mana? Coba komen ya. Oke, sekarang lanjut ke Q&A. Ada pertanyaan dari Brook Konto. Bang, coba jelaskan kenapa Kurohige bisa jadi Yonko dengan cepat. Padahal Shanks aja jadi Yonko setelah 6 tahun semenjak Luffy makan Hito-Hitonomi. Kita semua tahu betapa kuat Shanks dan krunya, sedangkan Kurohige jadi Yonko cuma modal buah iblis dan kru yang banyak. Oke, menurut gua sangat masuk akal Blackbeard atau Kurohige bisa jadi Yonko dalam waktu cepat karena momentum yang dia ciptakan. Blackbeard membunuh Whitebeard yang merupakan Yonko saat itu. Nggak cuma membunuh, bayangin aja momen Blackbeard membunuh Whitebeard disaksikan seluruh dunia karena ada visual Denden Mushi pada perang tersebut. Blackbeard ngasih unjuk ke dunia, dia ngambil kekuatan Whitebeard yang kita masih nggak tahu caranya gimana. Bahkan setelah itu Blackbeard berhasil ngebantai sisa kru Whitebeard pada perang Payback yang dipimpin Marco. Jadi menurut gua sangat amat layak. Semoga menjawab dan koreksi kalau gua salah ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gua makin semangat bikin video.